Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setuju, kembali lagi di podcast Setuju hari ini. Hari ini kita akan membahas topik mengenai SNBP. Perkenalkan, saya Nurin Syarif dari kelas 10G. Lalu di samping saya ada... Perkenalkan, nama saya Azra Safira Ihwan dari kelas 12F. Saya berhasil diterima di Universitas Pajajaran, jalur SNBP, program studi S1 Sastra Rusia. Dan perkenalkan, nama saya Rikarina Rachel dari kelas 12D. Alhamdulillah kemarin diterima SNBP di Institut Pertanian Bogor dengan prodi Arsitektur Lanskap. Nah, jadi kita langsung mulai aja ya Kak ke pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan pertama. Ada berapa jarum masuk di perguruan tinggi negeri yang Kakak tahu? Mungkin dari Azra. Jadi untuk jalur masuk yang umum sendiri itu ada 3 ya teman-teman. Pertama SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi ya Cel. Terus SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Kemudian ada jalur mandiri, di mana jalur mandiri itu tergantung masing-masing kampus. Jadi teman-teman harus cari informasi ke kampusnya masing-masing gitu. Benar banget. Mungkin ada tambahan, sebenarnya jalur masuk itu nggak cuma 3 itu, cuman umumnya itu ya 3. Dan jalur masuk lainnya itu menyesuaikan sama kampusnya masing-masing. Ada IUP, ada kalau di IPB ada jalur ketua OSIS dan masih banyak lagi. Makasih Kak. Nah, terus untuk pertanyaan kedua, bagaimana persyaratan untuk ikut jalur SNBP? Oke. Kalau untuk persyaratan jalur SNBP yang paling umum ya, itu yang pastinya kita siswa kelas 12 yang masuk dalam daftar siswa eligible. Dan siswa eligible ini nentuinnya itu beda-beda setiap sekolah. Kebetulan kalau di 107 ini kita karena akreditasinya A, jadi kita itu dapat kuota sebesar 40%. Dan di angkatan aku kemarin itu dari 215 siswa itu kita dapat 86 kuota. Dan ya 86 orang itu baru bisa daftar SNBP. Tapi kemarin tuh sempat ada jadi kalau misal kita dapat eligible, kita itu bisa ngundurin diri. Nah kalau misal kita ngundurin diri, itu nanti orang yang paling bawah itu bakal naik. Ada tambahan nggak? Nggak ada sih. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana tahapan pendaftaran SNBP 2026? Kalau untuk tahapan pendaftarannya sendiri, pertama itu dimulai dari pengumuman kuota sekolah dari Kemendikti-Saintek ya Cel. Dan itu memang udah bisa diperhitungkan sendiri berdasarkan akreditasi. Kemudian setelah dapat pengumuman kuota sekolah nanti bakal menentukan siapa-siapa aja nih siswa yang masuk ke dalam eligible. Yang kata Rachel tadi, ada beberapa cara untuk sekolah, ada yang melalui TKA, ada yang dari prestasi. Tapi kalau untuk 107 sendiri, kita pure dari nilai rapot ya Cel. Dari nilai rapot dan pokoknya akumulasi nilai rapot selama 5 semester. Dari semester 1 kelas 10 sampai semester 1 kelas 12. Kemudian setelah penentuan ada masa sanggah. Masa sanggah itu berapa lama ya Cel? Masa sanggah, kebetulan aku nyatet tanggal-tanggalnya sih buat tahun kita ya. Iya. Pengumuman itu ada di tanggal 29 Desember, tapi kalau untuk pengumuman eligible kitanya tuh di Januari kemarin. Iya. Kalau regis akun siswa itu 12 sampai 18. Oh iya. Iya maaf, sebelum pengumuman itu kita emang harus regis akun dulu kan ya Cel, untuk mastiin. Dan regis akun ini gak cuma buat yang SNBP, tapi nanti yang UTBK juga harus regis akun. Jadi itu universal, daftar aja gitu kan. Kemudian setelah masa sanggah itu lewat, ini masa sanggah itu adalah ketika kita mau menolak gitu ya Cel. Tapi ketika kita udah confirm, oke, kita akan ngambil eligible, baru kemudian kita menunggu pembukaan pendaftarannya. Terus baru kita daftar dari website, kemudian kita finalisasi dan tunggu pengumumannya. Oh iya. Dan pengumuman itu cukup lama ya, jadi kita tuh deg-degan. Dan selama waktu itu kita juga nggak bisa mastiin apakah kita bisa dapat atau enggak. Jadi kita mau nggak mau harus persiapan juga buat UTBK. UTBK. Betul. Baik. Lalu apa ada perbedaan antara SNBP 2025 dan SNBP 2026 mengingat adanya nilai TKA? Kalau perbedaannya karena kita memang tahun pertama ya diadakan TKA. Percobaan. Dan memang awalnya desas-desusnya bakal dipakai buat validator. Iya, betul.
Jadi kalau misalnya nilai rapotnya A, TKA-nya B nanti kan akan pertimbangan ya. Dipertanyakan. Terus kalau misal di angkatan kita sendiri tuh sebenarnya yang setahu aku TKA itu jadi validator kayak kita udah pernah ikut atau enggak aja. Kalau nilainya itu enggak terlalu berpengaruh. dilihat untuk angkatan kita ya. Iya. Kalau angkatan selanjutnya mungkin akan berbeda. berpengaruh. Karena aku bisa bilang begitu karena aku sendiri jujur TKA-nya juga kurang memuaskan. Betul. Tapi alhamdulillah lolos SNBP. Dan tambahan juga ada beberapa kampus yang tahun ini udah pakai nilai TKA kayak UGM kalau nggak salah udah pakai ya. UGM pakai. Iya. Terus ada beberapa kampus termasuk kampus aku Unpad yang dia itu nggak begitu melihat nilai TKA, hanya kayak oh ini anak udah pernah ikut TKA udah begitu aja. Karena memang rata-rata nasionalnya ya Kurang ya. ya. Lalu bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk lolos SNBP? Jadi strategi yang bisa dilakukan untuk lolos SNBP itu adalah sebenarnya yakin sama diri sendiri dan harus ngerti tujuan kayak tujuan kita mau kemana ya Cel. Kita tuh udah dari kelas 10 kalau bisa udah harus tahu pingin kemana, karena nanti kan kita akan diarahkan ke peminatan dan peminatan itu sangat berpengaruh nanti ke SNBP. Jadi kalau misalnya kan sering banyak kasus yang kayak kamu eligible 1 versus teman kamu yang eligible 12 misalnya, tapi yang keterima eligible 12. Kenapa? Mungkin nilai yang lebih tinggi itu eligible 1, tapi eligible 12 dia punya mata pelajaran pendukung untuk jurusan tersebut gitu. Jadi memang dari kelas 10 kalau bisa di akhir kelas 10 kita udah tahu kita maunya apa, minatnya kemana, dan TKA-nya juga harus linear, nggak bisa asal kayak udah yang penting ikut TKA, nggak bisa kayak gitu. Dan kita harus punya strategi ya Cel. Mungkin Rachel bisa menambahkan strateginya gitu. Mungkin kalau strategi karena yang diakumulasikan itu 1 sampai 5 ya rapotnya. Kalau kalian merasa gagal di awal-awal semester itu nggak apa-apa banget karena dulu memang disetting kayak gitu. Iya juga. Iya. Kita tuh harus grafiknya harus naik, Iya, terus menaik. betul. Kalau netap pun nggak apa-apa sebenarnya, tapi usahakan di semester selanjutnya Selalu itu naik. Dulu pengalaman aku pribadi kelas 10 semester 1 itu aku masih anjlok. Tapi kebetulan tapi alhamdulillah ya. Jadi kayak tertampar gitu. Iya kayak kita harus kalau belajar misal- lagi. Iya. Kalau misal susah kalau misal kita tuh harus belajar buat UTBK walaupun memang sudah seharusnya mempersiapkan, tapi kalau misal bisa berharap di SNBP kan Kenapa lebih enggak? baik lagi. Dan penting banget buat kita tahu info ini dari kelas 10. Betul. Dan juga jangan lupa untuk tanya kakak yang udah lolos sebelumnya. Iya bener banget, alumni itu berpengaruh. Alumni banget ya. berpengaruh. Lalu bagaimana tips pemilihan jurusan dalam seleksi SNBP? Oke. Kalau tips untuk pemilihan jurusan tersendiri itu yang paling penting sesuai sama minat, passion kalian. Menurut aku lebih penting salah ngambil kampus daripada salah ngambil jurusan. Karena itu bakal berpengaruh kepada nanti kalian pembelajaran di sana. Kalian bakal kan 4 tahun enggak sebentar ya. Terus juga yang kedua itu kalau misal kita mau SNBP itu biasanya kita disiapin grup, nanti kita disuruh untuk ngelis kita tuh mau ngambil prodi apa. Nah itu tolong usahakan kalian bener-bener ngelis apa yang beneran kalian mau pilih. Betul. Dan jangan ganti pikiran, kalaupun mau ganti pikiran itu ya bilang dulu, soalnya banyak kasus di angkatan kita maupun angkatan sebelumnya yang ngelisnya apa, misal dia ngelisnya A tapi dia milihnya B dan dia benar-benar nggak ngasih tahu. Nah ini tuh bakal berdampak sama eligible yang di bawah dia. Iya. Jadi kalau misal dia eligible-nya lebih tinggi, pasti dia keterima duluan dong daripada yang di bawah. Jadi itu sangat-sangat suatu hal yang bisa agak selfish ya juga sih. Iya. Dan itu ada itu adalah ada keuntungan buat kalian yang eligible-nya di atas. Kalau misal ada orang yang kayak gitu kan paling ya cuma sedikit ya chance-nya dibanding kalau kalian eligible-nya di bawah. Jadi ada keuntungan punya eligible yang di atas dan ada tambahan mungkin
kayak aku yakin banyak orang yang suka seliweran di FYP-nya gitu kan, mitos-mitos soal kayak oh nggak boleh ngasih tahu jurusan kalian, oh jangan gembur-gembur jurusan kalian karena nanti diambil gitu kan. Pengalaman pribadi aku, entah mungkin karena jurusan aku juga sepi peminat ya, tapi itu kan tidak menutup kemungkinan kalau ada yang oh iya ya gue daftar di situ aja gitu kasarnya. Pengalaman aku kalau misalnya memang kalian pede di situ, kalian maunya di situ, ya udah nggak usah ditutup-tutupin gitu, karena itu jadi kayak semacam manifesting gitu nggak sih Cel, ke diri sendiri kayak aku masuk situ, aku jadi maba di situ gitu loh. Jangan terlalu terpaku sama mitos atau katanya gitu, lebih fokus ke ningkatin value kamu biar kamu bisa memang bisa masuk di jurusan itu. Dan juga jangan yang kayak asal aku one shot ini aja asal keterima padahal kamu nggak minat di jurusan tersebut gitu kan. Jadi pilih jurusan yang emang kamu minat, even though kamu agak kalau kata orang tuh agak muluk-muluk ya kan, dulu aku juga dibilang kayak gitu, terlalu muluk milih Unpad gitu kan. Tapi kalau misalnya memang rezekinya di situ ya, karena bagi aku lebih mending kita ketolak di jurusan impian di SNBP tapi masih bisa diusahain di SNBT daripada kita keterima di jurusan yang asal kita masuk tapi kita stuck di situ. Karena FYI yang daftar yang lolos keterima SNBP itu dia udah nggak bisa pindah-pindah lagi, atau sekolahnya bakal di blacklist berapa tahun ya Cel? Kurang tahu deh, tapi intinya bakal berdampak buruk sama selanjutnya. angkatan selanjutnya dan sama dia juga, karena kebijakan sekarang kalau kamu nolak SNBP kamu nggak boleh ikut UTBK dan sekolahmu di blacklist antara 3-5 tahun ya Kayaknya gitu, kurang lebih begitu. Lalu adakah dokumen pendukung yang bisa menambah peluang lolos SNBP kayak sertifikat atau lain-lain? mungkin kalau dari aku dulu, yang pastinya yang bisa kita tambahin tuh ada sertifikat sama portofolio. Tapi kalau untuk sertifikat tersendiri itu kan banyak ya macamnya. Mungkin kalau aku kemarin nyantumin 2 sertifikat. Itu satunya lomba olimpiade gitu, dan yang kedua itu sertifikat OSIS. Jadi OSIS itu bisa banget kalian masukin. Cuman kemarin itu yang aku pertimbangkan adalah kampusnya. Apakah dia melihat sertifikat OSIS atau enggak, karena enggak semua kampus tuh bisa Nerima sertifikat itu. Kebetulan karena IPB tersendiri tuh bahkan punya jalur ketos ya. Jadi mereka menghargailah orang-orang yang berorganisasi banyak di sekolah. Dan kemarin itu enggak semua sertifikat keanggotaan OSIS itu diterima. Jadi cuman BPH doang. Iya. Kalau dari aku, kemarin aku nyantumin 3 sertifikat karena memang limitnya 3 sertifikat ya. Aku kemarin nyantumin sertifikat FLS 3N. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut atau berambisi di FLS 3N, di OSN atau O2SN, silahkan ikutin aja dan jangan lupa untuk dokumentasiin setiap prosesnya, karena nanti ketika kalian menang, amin ya, itu akan ditanyain di kurasi talenta dan banyak banget pemberkasan yang harus kalian lengkapi. Jadi kalau bisa misalnya kalian udah menang nih FLS gitu kan, langsung masukin kurasi talenta biar nanti bisa kalian daftarin di SNBP. Jadi kayak oh ini udah divalidasi, sertifikat kalian kayak valid gitu kan. Jadi poinnya kuat di situ karena itu adalah lomba dari pemerintah dan itu udah rutin gitu kan. Kemudian aku nyantumin sertifikat juara ini kayak semacam pidato bahasa Inggris gitu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian yang ketiga aku nyantumin sertifikat partisipasi tapi internasional. Dan nggak semua sertifikat bisa kita cantumin. Kayak misalnya kalian punya sertifikat lomba tapi dari swasta, jangan, karena ada beberapa sertifikat yang justru karena sertifikat itu kita bisa ketolak. Jadi jangan, mendingan kalau misalnya sertifikat kalian nggak ada yang kuat, nggak usah dicantumin sekalian karena itu bakal berdampak buruk juga sih ya Cel. Kecuali misalnya kayak kalian mau ngambil PAI, terus kalian punya sertifikat kayak ketua rohis atau humas rohis, terus kalian masukin itu masih bisa karena memperlihatkan kalau kalian pernah ada di kayak organisasi berpengalaman di organisasi yang linear dengan jurusan kalian, kurang lebih kayak gitu. Ya, udah sih cukup. Lalu hal-hal apa tuh yang harus dihindari ketika bersaing melalui seleksi SNBP? Mungkin dari aku dulu. Sebenarnya banyak ya. Tapi yang paling krusial yang udah tadi kita bahas, jangan sampai pilihan kita itu sama yang lain. Terus mungkin kamu ada tambahan? Jangan asal pilih. Jangan
Iya. one shot SNBP asal lolos. Karena balik lagi yang tadi, mendingan kamu gak lolos SNBP tapi masih bisa berjuang di UTBK daripada kamu lolos di SNBP tapi jurusannya kamu gak mau gitu kan, karena kamu gak akan bisa tolak dan itu akan berdampak sama indeks sekolah. Dan juga ada yang mau ditambahin gak, Cel? Dan juga sebenarnya one shot gak apa-apa ya, karena aku pribadi one shot di Aku IPB. juga one shot. Iya, tapi itu resikonya kita harus siap UTBK. Iya betul. Jangan terlalu berharap sama SNBP. Karena kalau misalnya kalian pernah dengar desas-desus kalau SNBP itu jalur gaib, SNBP itu jalur hoki, benar. Jadi selalu meskipun kalian udah kayak peluang aku keterima, kalian udah rasionalisasi nilai dan segala macam, di les juga udah dibilang kalian keterimanya gede nih peluangnya, tapi kan kita nggak ada yang tahu. Jadi harus selalu Benar banget. prepare ya Cel buat UTBK. Pokoknya belajar aja. Toh kalau misalnya pun kalian udah belajar mati-matian di UTBK keterima di SNBP, menurut aku itu akan jadi hadiah buat kalian. Iya. Ya kan. Kayak pokoknya itu. Iya, dan lini masanya juga mepet ya, Mepet antara banget. SNBP sama SNBT. Terus juga kalau misal kalian pernah scrolling TikTok atau sosial media, itu tuh banyak banget di kampus-kampus yang nyediain atau enggak akun-akun yang nyediain kayak rata-rata SNBP kampus ini tuh segini. Dan waktu itu aku jujur sempet terpaku. Pesimis gitu kan. Pesimis. Kayak- Karena rata-rata di atas 90 ya. Iya, betul. Untuk jurusan aku sendiri tuh arsitektur lanskap itu 91 bahkan 92 di IPB. Tapi aku kemarin itu 89. Alhamdulillah Sama aku masuk. juga. Dan itu juga berkat diyakini sama alumni. Jadi kemarin juga ada alumni yang lolos. Iya. Dan itu penting banget buat kita tuh ngobrol-ngobrol juga sama alumni. Data alumni juga bisa kalian dapet di BK, karena BK tuh nyimpen Data-data. Yang keterima semua jalur SNBP, SNBT, bahkan mandiri, BK pasti nyimpen. Dan jangan takut kalau jurusan kalian belum ada yang ngambil, karena aku juga setahu aku dan yang ada data di BK-nya belum ada yang ngambil prodi sastra Rusia. Dan aku sempat pesimis karena even setelah rasionalisasi nilai aku dibilang lemahnya di situ. Aku nggak punya alumni, terus sekolah kita nggak masuk top 1000 ya Cel. Tapi tetap jangan pesimis, tapi jangan terlalu optimis. Kalau kata Bu Julia ya, sisakan ruang 2%. Kamu percaya sama diri sendiri 98%, tapi sisakan ruang 2% untuk kecewa. Jadi ketika kamu ngelihat merah, masih kayak oke, kita harus belajar UTBK, bukan jadi alasan kamu untuk nyerah. Karena gagal SNBP bukan berarti duniamu selesai. Iya, benar banget. Dengan kita UTBK pun kita bisa lebih dapat yang terbaik ya, karena kalau UTBK tuh nggak mandang apapun, faktor tambahan. Iya, cuman mandang skor kita, Pure score. pure kerja keras kita. Dan jujur aku juga lebih respect ya Cel sama orang-orang yang lolos UTBK Iya, atau mandiri, bener, karena bener, perjuangan bener. mereka itu lebih berdarah-darah gitu. Bener banget. Udah itu aja. Lalu motivasi apa agar kakak itu bisa terus berprestasi? Dulu mungkin. Mungkin motivasi dari aku itu adalah jangan takut, percaya diri, yakin aja sama apa yang kalian punya, apa yang kalian yakinin. Bakal banyak orang ya kan, entah itu temen, entah itu even guru sendiri gitu kan, atau orang-orang di sekitar kalian atau kayak keluarga gitu kan, yang bilang pilihan kamu terlalu muluk gitu kan, kamu terlalu tinggi pilihnya gitu. Jangan terlalu didengerin kalau kalian yakin kalian bisa gitu. Kalau misalnya kalian yakin itu yang terbaik buat kalian, selalu usahain aja gitu. Jangan lupa ibadah, yang muslim sholat gitu kan, yang non muslim ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing, karena itu balik lagi ya Cel, doa itu punya kekuatannya sendiri gitu. Apalagi kemarin kita ngelewatin bulan puasa ya. Iya, Masya Allah. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mungkin aku mau tambahin, sebenarnya kita boleh ya kalau mau milih yang tinggi-tinggi, cuman memang ada resikonya. Kalau misal kita ngandelin SNBP terus kita milihnya tinggi, univ top 3, itu harus siap di UTBK. Terus kalau aku sendiri, motivasi aku tuh harus ada satu goals yang pengen banget aku capai. Selain dari prodi aku, pasti kan ada sesuatu lagi yang lebih besar ya. Itu aku pengen banget buat balas-balas
kebaikan aku sama keluarga aku, karena selama itu aku ngerasa banyak banget ngerepotin mereka. Iya, Terus betul. aku juga kebetulan anak terakhir, jadi aku ngerasa aku tuh pengen jadi penutup yang manis buat keluarga aku. Iya, motivasi dari keluarga itu harus ya, karena kalau Rachel anak terakhir, aku anak pertama. Jadi aku harus memberikan contoh yang bagus buat adik-adikku, dan ya itulah sekaligus membanggakan keluarga ya, Cel. Itu pasti ada Banget. gitu. Jangan lupa minta doa restu. Doa restu itu Karena yang paling pertama kalau misalnya kita udah nggak disetujuin, bahkan kita nggak ngasih tahu kita ngambil apa, itu bahaya sih. Iya, pokoknya orang tua harus tahu, apalagi kalau biasanya cewek ya ngambil di luar kota, jangan sampai orang tua nanti berubah pikiran kayak nggak boleh gitu kan. Iya, Karena nggak bisa ditolak. Sayang banget. Nah, paling itu aja. Terus yang terakhir, pesan kakak-kakak untuk pejuang SNBP 2027 nanti. Kalau untuk pesan kurang lebihnya sama ya kayak tadi ya. Tapi ya semangat terus, semangat terus. Karena masih kelas 10, masih kelas 11, itu kalian banyak-banyakin riset, banyak-banyakin tanya ke alumni. Betul. Pastiin diri kalian, kalaupun kalian sampai detik ini tuh belum tahu, kalian cari tahu secepatnya. Jangan yakin. jangan terdistraksi sama orang-orang yang udah kekeh kayak udah dari lama nih pengen ini. Tapi kalian tuh sebenarnya bisa dari sekarang nentuin kalau misal memang belum ada, dan sesuaikan aja sama diri kalian, passion kalian. Kalau misal ada bahkan kalau misal kalian berbeda pendapat sama orang tua, kalian coba yakinin aja. Pokoknya sampai di titik dimana kalian itu sejalan sama orang tua, karena ridho itu masalah beda lagi. Yang penting orang tua ridho. Mau orang lain ngomong apa kayak tetangga, karena aku juga banyak dapat omongan kayak gitu ya, tetangga tuh kayak kok ngambil itu kan lagi perang gitu kan. Orang tua aku kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu tahu mau kemana, kamu bisa bertanggung jawab sama jurusan kamu. Insya Allah mama sama abah ridho gitu kan, ikhlas kayak dukung aja gitu kan, Cel, masih gitu. Alhamdulillah. Dan kalau misal buat perempuan, kita juga harus independen ya, jangan bergantung nanti ke orang lain. Jadi usahakan apa yang mau kita usahakan. Dan sedikit tips mungkin kalau misal kalian mau bergantung pada SNBP, walaupun jangan sebenarnya, kalian itu ambil jurusan yang kalau misal jangan di garis besar, misal kalian anak mau ngambil jurusannya. Anak-anak jurusannya. Kayak misal kalian mau kedokteran, itu kan berat banget ya. Itu berat banget. Mungkin kalian bisa ngambil di bawahnya itu kayak biologi atau masih banyak lagi. Tapi jangan yang garis besar. Kalau mau bergabung SNBP. Tapi kalau siap UTBK nggak masalah. Nggak masalah. Aim for the highest pokoknya. Kayak aku sebetulnya aku pinginnya HI, tapi aku tahu kalau HI itu agak berat buat aku. Jadi aku ngambil satu jurusan yang peluangnya mendekati bahkan sama HI, yaitu sastra Rusia. Karena itu masih jarang ya kalau di Indonesia, belum ada even kayaknya SMA yang mengajarkan bahasa Rusia. Dan terlepas dari stigma orang-orang, kalau kita yakin jalanin aja, karena insya Allah knows best gitu. Dan aku tuh sebenarnya kaget ya, tiba-tiba Azra keterima di sastra Rusia, padahal sekolah kita tuh nggak belajar Rusia sama sekali. Aku belajarnya Mandarin. Iya bener. Dan itu memungkinkan, jadi nggak ada yang nggak mungkin selama kalian mau usaha, itu pasti bisa. Usaha, doa, terakhir pasrah. Pasrah. Udah sih, deg-degannya bonus lah. Oke, pertanyaannya udah selesai. Terima kasih banyak Kak Rachel, Kak Azra yang udah mau berpartisipasi dalam podcast ini. Oke, segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.